Baik anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Bapak ya. Kita hari ini akan belajar matematika ya, yaitu tentang pembagian berbagai bentuk pecahan. Ya, namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran matematika kita pada hari ini, itu yang pertama, kalian mampu membagikan atau menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang kedua, kalian mampu atau bisa menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menyelesaikan soal pecahan campuran dengan pecahan desimal. Nah, tujuan yang keempat yaitu kalian mampu menyelesaikan pembagian persen dengan pecahan biasa ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama perhatikan contoh-contoh berikut ini. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh yang pertama ya, yaitu tentang pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita lihat contohnya ya. 2/5 dibagi 2/3 ya, mari perhatikan. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, caranya kita lihat ya. Seperti biasa, 3 dikali 3 ditambah 2 per 3. 3 kali 3 9. 9 ditambah 2 11 ya. Jadinya 11/3. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasangkan saja dengan pecahan sebelumnya ya. Jadinya 2/5 dibagi 11/3. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah ingat bahwa dalam pembagian, setelah kita sudah temukan hal seperti ini, soal seperti ini, kita merubah pecahan yang di belakang ini ya. Merubah dia yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Kemudian kalau sudah rubah itu, kita lambang pembagian ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Jadinya seperti ini ya. 2/5 dikali 3, ingat ya, 3 penyebut jadi pembilang per 11. Nah, baik anak-anak, kalau sudah seperti ini kita langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadinya 2 kali 3 per 5 dikali 11. 2 kali 3 berapa? Ya, 6 ya. 2 kali 3 6 per 5 kali 11 55 ya. Jadi hasil dari 2/5 dibagi 3, 2/3 itu sama dengan 6/55 ya. Ini hasilnya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh soalnya 4/5 dibagi 1,2 ya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita merubah pecahan desimal ini bahwa dia ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Lihat, 1,2 itu sama dengan, ingat bahwa
pecahan dalam pecahan desimal, jika satu angka di belakang koma itu artinya per 10 ya. Jadi kalau 1,5 berarti 12 per 10. Nah, kalau kita sudah temukan pecahan biasanya, kita tinggal pasangkan saja dengan pecahan biasa yang ada di depan ini ya. Jadinya 4 per 5 dibagi 12 per 10 ya. Nah, langkah selanjutnya kita rubah lambang atau simbol pembagian ini ke dalam bentuk perkalian ya. Jadinya 4 per 5 dikali ya, dikali karena kita sudah rubah. Nah, ketika kita sudah merubahnya, ingat untuk dalam konsep pembagian ini kita rubah yang penyebut jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut. Jadinya 10 di per 12 ya. Kalikan saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, jadinya 4 dikali 10 di per 5 kali 12. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadinya 4 dikali 10 40, 5 dikali 12 jadinya 60. Nah, jadi hasilnya 40 per 60. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal bagikan saja 40 dibagi 60. Jadi kita coret ini. Kenapa dicoret? Karena 0 bagi 0 ya, habis dibagi. Jadinya 4 di per 6 ya. Kita tinggal bagikan saja 4 dibagi 6 ya. Jadi 0 kali 6 0 ya, kurang 4 kurang 0 4. Kemudian pinjam lagi 0 dari luar, tandakan koma di atas, jadinya 40. 40 bagi 6 dapat berapa kali? Ya, coba kita 6 ya, 6 kali. Nah, 6 dikali 6 jadinya 36. 40 dikurang 36 jadinya 4 ya. Kemudian kita bagikan lagi 4 dibagi 6. Ini 0 lagi, kita pinjam lagi. 40 dibagi 6 dapat 6 lagi ya. 6 kali 6 36. 4 lagi. Nah, ketika kita terus melakukan hal seperti ini, hasilnya nanti akan 0,6,6,6,6 ya, akan terus terjadi hal seperti itu. Nah, supaya mempermudah kita tinggal bulatkan saja dia ya. Kalau sudah 0,6,6,6,666 dan seterusnya, kita tinggal bulatkan saja dia jadi 0,67 ya. Jadi ini hasilnya. Jadi 4 per 5 dibagi 1,2 itu sama dengan 0,67 ya. Ini hasilnya 0,67. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh itu pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Nah, contoh kali ini kita akan membawa hasilnya nanti ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Contoh soal pertama yaitu 31 per 5 ya. 31 per 5 dibagi 1,2 ya. 1,2. Nah, biar lebih mudah, kita rubah dulu pecahan campuran ini, bawa dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti biasa, 3 dikali 5 atau 5 kali 3 bisa, ditambah 1 di per 5. Jadinya 3 kali 5 15 tambah 1 16 per 5. Kemudian pecahan yang kedua ya, pecahan desimal, kita bawa ke dalam bentuk pecahan biasa. Satu angka di belakang koma di per 10 ya. Jadinya 12 di per 10. Nah, kita sudah temukan kedua
pecahan biasa ya dari kedua pecahan campuran dan pecahan desimal ini. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal pasangkan dia dengan pecahan biasa ini. Jadinya 16 di per 5 dibagi 12 per 10. Ingat, dalam proses pembagian kita rubah lambang ini atau simbol pembagian ini ke dalam bentuk perkalian. Ya, jadinya 16 di per 5 dikali ya. Nah, langkah selanjutnya kita rubah pecahan yang di belakang ini pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Jadinya 10 di per 12 ya. Kemudian kita tinggal kalikan 16 dikali 10 jadinya 160 ya. 5 kali 12 jadinya 60 ya. Di sini kita sudah temukan hasilnya 160 di per 60. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita coba sederhanakan. Nah, ingat, kalau sudah muncul 00 seperti ini, kita coret saja 0 di pembilangnya, 0 juga di penyebutnya. Kenapa? Karena habis dibagi, jadinya 16 dibagi atau di per 6 ya. Kita lanjutkan saja, 16 dibagi 6 ya. Nah, hasil berapa, hasil perkalian berapa yang mendekati 16 ini? Kita coba pasang 2 ya. 2 dikali 6 12 ya. Kalau 3 tidak bisa karena 3 kali 6 sudah 18 ya. Jadinya kita pasang 2 kali 6 12, tinggal 16 dikurangi 12 yang berapa? Ya, 4. Nah, baik anak-anak, kalau sudah seperti ini kita tinggal pasangkan saja, karena dalam soal kita diminta untuk bawa ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadinya 2 4 per 6 ya. 2 4 per 6. Kemudian kita sederhanakan lagi jadi 2 per 3 ya. Ini hasilnya. Jadi hasil bagi dari 3 1 per 5 bagi 1,2 itu sama dengan ya 2 per 3 ya. Ini hasilnya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke contoh yang keempat, yaitu pembagian pecahan biasa dengan persen. Nah, hasilnya ini nanti kita bawa ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana ya. Contoh soal yang pertama yaitu 5 ya. 5 di per 10 dibagi 2% ya. Kita rubah dulu ya. 5 per 10 ya, kita turunkan, dibagi 2 per 100 ya. Ingat, persen adalah per 100. Kemudian langkah selanjutnya kita rubah seperti biasa pembagian jadi perkalian. Artinya 5 per 10 dikali. Kalau sudah seperti ini, nah untuk pecahan biasa yang ini kita rubah posisinya penyebut di pembilang jadi penyebut, jadinya 100 di per 2 ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebutnya dengan penyebutnya. 5 kali 100 ya 500. 10 kali 2 atau 2 kali 10 jadinya 20 ya. Ini habis dibagi kita tinggal coret saja, jadinya 50 dibagi 2 dapat berapa anak? Ya, berapa? 25. Ini hasilnya ya. Jadi hasil pembagian 5 di per 10 dibagi 2% itu adalah 25. Ini yang paling sederhana ya.
Baik anak-anak, demikian pembelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini ya. Namun sebelum kita menutupi pelajaran pada hari ini, Bapak mau bertanya bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita simpulkan bersama-sama terkait pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, yang yaitu bahwa dalam proses penyelesaian berbagai bentuk pecahan yang sudah kita pelajari ini, intinya itu cuma satu ya. Kalian merubah setiap pecahannya menjadi bentuk pecahan yang sama. Nah, itu intinya. Ya. Kemudian kemudian kita lihat tadi dengan berbagai proses-proses langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ya, itu kesimpulannya ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pesan Bapak bahwa matematika itu tidak untuk dihafal ya, tetapi dikerjakan latihan-latihan soal yang ada di dalam buku paket maupun buku LKS. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dadah.